Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, terutama kelas 7 MTS Alfitriah dan MTS Pamulian Cibadak, pada kesempatan semester kedua ini Bapak akan menjelaskan bab ke-6 semester 2 yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, walaupun jarak kita masih belum dipertemukan atau masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi kita masih tetap semangat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Baik, tidak panjang lebar lagi, kita akan langsung ke materi yang akan kita pelajari untuk kelas 7, yaitu tentang pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu bab 6 ya, di semester kedua maksudnya. Namun sebelumnya mari kita untuk membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran kali ini yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ini materi yang akan kita pelajari yang pokok buat kalian yang harus dipahami. Ini adalah merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan paling penting lagi kalian harus tahu tujuan daripada pembelajaran IPA itu sendiri. Diharapkan kalian nanti setelah mempelajari materi ini adalah menyebutkan tingkatan hierarki daripada kehidupan, kemudian membedakan mana sel, jaringan, organ, sistem organ, dan terakhir adalah menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. Antara organ atau organisme ini merupakan satu kesatuan ya. Baik, yang selanjutnya ini peta konsep untuk yang kalian harus ketahui. Jadi di dalam organisasi kehidupan ini, tingkatan dari yang paling sederhana sampai ke tingkatan yang paling kompleks ini ada beberapa yang harus dijabarkan atau dijelaskan. Peta konsep ini, organisasi kehidupan ini dibagi ke dalam dua. Satu, tumbuhan. Kedua, organisasi hewan. Yang paling terkecil kompleks dari yang paling sederhana atau paling terkecil yaitu daripada tumbuhan, di mana tumbuhan mempunyai urutan sel tumbuhan, jaringan tumbuhan, organ tumbuhan, sistem organ tumbuhan, dan organisme. Sel hewan pun sama, dimulai daripada sel hewan, jaringan hewan, organ hewan, sistem organ hewan, organisme ataupun organisme hewan. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian sel. Pertama kali ditemukan sel ini adalah oleh seorang kebangsaan Inggris namanya Robert Hooke pada tahun 1665 ya, yaitu mengamati sel gabus pada tumbuhan, di mana sel gabus itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan dipakai untuk tutup botol gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh dua orang ini adalah orang setelah menemukan, ini adalah penemu juga, cuman ini yang menyimpulkan, namanya adalah Matthias Selden, kemudian Thomas Sachwart, yaitu pada tahun 1839 menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil. Sekali lagi, sel itu adalah unit terkecil. Nah, pengertian daripada sel ataupun setiap sel terdiri dari cairan yang disebut dengan sitoplasma, membran, serta inti nukleus ataupun bahan inti. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel dibagi menjadi dua bagian. Pertama, yang disebut dengan prokariot, merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus. Ya,
prokariot tidak mempunyai membran nukleus. Misalnya bakteri, alga biru. Kalau ini bakteri adalah hewan, alga biru adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian kedua yaitu eukariot. Eukariot merupakan sel yang nukleusnya bermembran. Misal hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu ada di eukariot. Nah ini 1, 2 ini adalah memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 4-20 UVM ya, 20 UVM, yang jadi harus memakai alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Itu baru kita dapat melihatnya. Baik, kita lanjutkan. Masih dalam pengertian sel. Nah, sel juga ada yang disebut organisel bersel tunggal. Kalau bersel tunggal ataupun satu disebut uniseluler. Contohnya bakteri dan protista. Nah, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Bentuknya seperti gambar ini, seperti gambar ini. Nah, ini ya, dua-duanya. Ini adalah contoh, nanti kalau ada ulangan, ini contoh adalah uniseluler ya. Kemudian pengertian sel masih ada yang disebut dengan organisme bersel banyak. Kalau tadi uni, kalau sekarang multiseluler, artinya bersel banyak atau sel banyak, baiklah. Contohnya manusia dan tumbuh-tumbuhan. Ini terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Ya, ini kalau multi. Kemudian di dalam sel urutan tadi ada yang disebut dengan struktur atau susunan. Susunannya secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Membran dan protoplasma. Maaf, ini dari yang kedua. Nah ini. Nah, terdiri dari sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma, yang disebut sitoplasma itu yaitu cairan sel, dan organel. Organel merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Nah ini antara sel tumbuhan dan sel hewan biasanya di sini disebutkan. Terus disebut dengan membran sel yang barusan sebutkan. Membran sel itu yaitu membran sel tersusun atas fosfor dan lemak, disebut dengan lipid. Fosfor, lemak ataupun lipid, karbohidrat dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi permeable, artinya membran sel itu hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Ini susunannya ya, ini susunan daripada membran sel. Kemudian yang disebut dengan struktur sel pada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, zat organik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di dalam sitoplasma. Nih, ya, karenanya penyebabnya. Ini adalah posisinya. Jadi kalau ada ulangan yang dimana dengan biasanya ulangan pilihan itu suka ada ditunjukkan oleh panah. Ini bentuknya di sini, ya, cairannya ini. Terus masih dalam struktur sel yang disebut dengan nukleus. Nukleus itu tersusun atas membran cairan inti atau disebut dengan nukleoplasma, kromosom, dan anak inti disebut dengan nukleus. Nah, cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan membawa sifat menurun. Ingat ya, sifat menurun adanya di kromosom yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Dari sini kromosom, ribosom ya. Ini adalah gambar daripada nukleus tersebut, susunannya ini. Kemudian yang disebut dengan mitokondria. Di dalam struktur sel ada mitokondria. Mitokondria